お客さんたち、いらっしゃいませ。俺の名前はヤタガラスのユタです。どうもよろしくお願いします。Halo, minasan, ketemu lagi dengan gue di channel Yata Garasu no Yuta desu. Domo yoroshiku onegaishimasu. Oke, tanpa pikir panjang, lagi-lagi hari ini kita lanjut lagi main GTA San Andreas. Ngomong-ngomong guys ya, buat yang masih belum subscribe dan yang cuma sekedar nonton doang, gue berharap untuk kalian bisa nge-subscribe gue ya guys ya. Ini juga adalah momen bahagia gue karena pada hari ini gue Yata Garasu no Yuta sudah resmi memiliki 100 subscriber. Ya, omedetou for myself. Oke. Gue berharap untuk kedepannya kalian terus mendukung gue seperti ini guys. Gue sangat amat senang dan I love you guys as my customer and my loyal viewers. Jangan lupa lah istilahnya ya, mampir-mampir ke channel gue untuk subscribe dan juga tontonin video-video gue yang bakal datang. Oke, seperti biasa kita bakalan ambil dulu beberapa senjata. Biasakan selalu ambil senjata di GTA San Andreas. Oke, lupakan. Terus jangan lupa karena ini gue juga, ini gue juga darah ya, tinggal masih banyak sih darah sih ya. Apa nih, armor ya, armor udah cuil, jadi paling nggak harus ambil armor baru. Soalnya ya kalau nggak ada armor agak kurang lah ya. Jujur mungkin karena gue punya penyakit OCD di dalam game gitu loh, jadinya kalau nggak setara, nggak lengkap gitu kayak nggak enak. Nggak darah sedikit aja sebenarnya gue udah agak gatel gitu, tapi ya udah, paling nggak selama masih banyak ya relakan dulu. Oke, kita bakal main misinya Rider. Katanya sih tiap jam 6 ya, jam 6 sampai jam 12 pokok. Lu ada balas. Oke, karena ada geng balas jadi tadi dihabisin dulu. Terus untuk controller sih gue sebenarnya lebih prefer pakai controller yang biasa. Mana ya? Oh, ini lock on. Soalnya biar enak guys gitu kan. Nah, jadi gua ntar bisa nge-lock on target gitu. Oh, jam 12. Dari jam 12 guys. Dah, kita anulah nge-save sekali lagi. Oh ya, sama buat yang belum tahu, kalau tiap kali kita nge-save itu jam bakal maju untuk beberapa saat. Dan di sini juga seperti yang bisa kalian lihat, darah gua bakal balik penuh lagi. Pokok kalau lu mau majuin waktunya cukup tinggal nge-save aja. Nah, oh, home invasion. Misi ini kalau di PS2 susah, tapi kalau di versi Android sudah di buff. Ntar gue kencingin dulu. Nih.
Oke. Jadi kita di sini bakal ngerompak gak tuh? Ngerampok rumah dari seorang veteran perang yang mana senjata-senjatanya itu udah nggak dipakai tapi masih dalam kondisi bagus. Mr. Right. Shut up. Oke. Wah, ada Sabre guys. Sabre ini cukup langka sih. Salah satu mobil tipe-tipe American Muscle gitu kalau di GTA. Dan juga kecepatannya ya cukup gede gitu. Cepat lah maksudnya. Bentar. Ada alasan kenapa gua turun. Karena alasan itulah gua turun. Lumayan dapat $4.000. 2000 ya tadi, dari 2000 ke 4000 berarti ya sekitar 2000-an. Wajib pokok kalian lihat si baju hoodie putih itu tadi buruk langsung. Soalnya perlu banget guys, asli. Ngapain sih ridernya ngetok? Mungkin gara-gara anu juga sih. Ini gua udah mulai anu sih, lemot gara-gara bannya meletus. Bisa. Cara. Pas gitu. Oke. Jadi kita di sini bakalan mengendap-endap. Ya, jangan bawa apa-apa, lebih baik begini. Mulai dari yang paling atas dulu. Karena kalau misalkan dapat dari yang atas dulu, ya itu nanti bisa memudahkan pekerjaan kalian di bawah. Ada waktu 5 menitan, jadi nggak perlu buru-buru. Paling nggak kalian dapat 3 crate bisa langsung keluar. Cuman kalau kalian mau dapat bonus lebih dari pekerjaan ini ya kalian ambil semuanya. Ntar ini gua keluarin dulu di sini. Ini agak menegangkan karena kalau kalian misalnya noise-nya itu sampai penuh, dia bakalan kaget nih kakek-kakeknya. Dan di awal pertama sih bakalan cuman sekedar kaget, tapi kalau kalian terus-terusan ngebuat suara ya dia bakalan ngomel dan kalian bakal di shotgun gitu. Terus ada momen kalau kalian tembak pakai sniper palanya dianya itu nanti masih hidup, anehnya masih hidup gitu. Jadi kakek-kakek ini udah pakai ilmu debus atau apa gue nggak tahu sih. Asli, tapi yang pasti ini asli banget canggih nih kakek-kakek ini. Si kakek legend. Hampir. Crate-nya hanya ada 3 atau 4 atau 5 pokok di atas. Kalian ambil aja. Yang di atas duluin dulu, baru kalau yang di atas udah diambil baru kalian lanjut yang ke yang bawah.
Ini bakal makan waktu. Pokok kalau dirasa udah kepepet, udah sisa 1 menit atau 30 detik atau berapa menit gitu, udah kalian langsung cabut. Jangan peduliin apa, yang penting keselamatan kalian di misi itu yang utama. Nah itu hampir bangun. Dan ya juga ya, ada momen kalau misalnya kalian gagal di misi ini dan posisi kalian masih di dalam rumah, kalian nanti bakal dapat scene yang ngeselin, dimana nanti rider itu bakalan ngacir pergi ninggalin kalian. Itu momen paling ngeselin sih, asli. Oke, kita ambil lagi tuh yang di atas. Pokok kalian harus megang tombol ini, analog ini jangan sampai full ya, dikira-kira aja. Kalian jalan kecepatan dikit aja udah wassalam. Dalam sini ada nih, dalam sini. Pokok yang bisa dibuka itu ruangannya si kakek yang di atas itu, tempat dia tidur, sama yang ini. Itu yang udah gue kasih tahu ya guys ya, itu scene pertama itu di scene pertama. Kalau yang scene keduanya lu bakalan dikejar pakai shotgun nanti. Jadi sebelum ada Granny the Games, ada Grandpa the Games, mungkin si Grandpa-nya kayak dia nih inspirasinya. Oke. Udah semua. Gitu doang sih. Tapi kalau nggak salah ntar lu bakalan di bintang. Tapi yang nggak tahu lagi ya. Ya, bannya masih bocor. Oke, kita udah kelar nih. Tinggal masukin aja ini ke sini. Dah, misinya kelar. Nah, terus ada juga misi burglaris sama kayak tadi. Di tempat yang udah ditunjukin ini, kayaknya ini di tempatnya yang tempat kita ngajar geng balas gitu. Terus lu kudu ngambil van kayak gini kalau mau misi burglarinya yang diulang lagi. Tapi jujur ya, gue nggak pernah main misi burglari, cuman ini aja.
Oh tapi kita nggak dapet duit. Seingat gue udah dapet padahal. Udahlah. Kita balik dulu, terus nge-save soalnya kalau nggak di-save ini misi agak tricky sih sebenarnya ya. Untuk drug dealer kayaknya masih belum ada lagi. Gue dari tadi belum ada lihat drug dealer lagi sejak yang tadi. Kemungkinan untuk nge-spawn drug dealer itu langka, tapi nggak sampai 0, ya misalnya. Kayak di sebuah PT-nya game gitu biasanya kan chance-nya cuma 0, berapa persen. Ya itulah gacanya di GTA San Andreas, salah satunya itu. Dan ada juga semacam slot mesin di sini, tapi ya itu adalah apa kalau misalnya lu nggak suka apa gambling, mendingan jangan dah. Lebih bagus sih jangan sih. Soalnya kalau lu kalah gambling di sini duit lu bisa minus, dan kalau duit lu minus artinya lu berhutang ke dealer di situ. Saat lu berhutang ke dealer tuh bakal didatengin sama debt collector dan masih banyak lagi ancaman lainnya lah. Kayak di teror gitu ya, sama halnya kayak pinjol lah. Gue bakal ulang sekali lagi misi yang tadi untuk nunjukin sesuatu ke kalian. Apa yang bakalan terjadi kalau misalnya gue ngegagalin misinya, gue bakal tunjukin. Jadi caranya itu kalau misalnya mau gagalin misi, ya banyak sih cara buat gagalin misi ya. Kayak misalnya kalian mau ledakin mobilnya lah, itu ya bisa. Kalian mau ngapa-ngapain ridernya, itu ya bisa. Banyak untuk cara-cara untuk menaklukkan misi ini. Ya maksudnya menggagalkan misi ini sampai ngebuat rider kesel lu bisa. Tapi ya kalian hati-hati juga, soalnya kalau kalian berlebihan bisa kalian sendiri yang capek mental. Oh bisa banget. Oke, kita jalan aja kayak biasa ke tempat yang tadi. Sumpah mobil ini berat banget asli. Ini kita bakal uji coba aja. Ini gue penasaran bisa nggak ya lewat sini ya. Coba lah. Bisa. Malah lebih cepat lagi. Ini gue bakal coba pakai shotgun. Ini waktunya lebih cepat dari tadi ya ini. Oh ya, tapi sebelum itu kita coba dulu pakai setting yang tadi, option targeting mode free aim. Nah gini ya free aim ya guys ya, jadi biar kalian tahu nih, gua nggak mengada-ngada saat bilang nih pakai immortal. Di bintang 2. No, coba kalau lu masuk lagi. Hilang kakeknya. Kakinya hilang. Nah ini nggak bisa dibuka ya guys ya. Ini pintu nggak bisa. Ini bisa nih. Tapi si kakek hilang. Itu shotgun itu one hit harusnya ya. Kepencet lagi. Aduh, sorry.
Sorry. Gue salah. Ntar. Jadi kayak yang kalian lihat itu gue sama sekali nggak mengada-ngada. Palanya si kakek itu literally udah gue shotgun gitu. Pakai sniper dah sekarang. Nih gue pakai sniper nih sekarang ya. Ke rumahnya si Opung tadi. Asli kayak orang itu banyak yang nggak percaya. Lu nggak pakai ini, lu nggak pakai itu. Nih kita tes semuanya dah ke kakek nih. Oke. Kita lewat jalan pintas yang tadi aja. Ini literally jalan pintas ya gua pakai nih ya. Nah. Nih ya, gua mau tunjukin nih. Nih gua pakai sniper ya. Kalau misalnya pakai sniper masih belum mati ya udah berarti nih kakek-kakek udah pakai immortal double gitu. Nih gua zoom nih. Hilang. Anjir. Anjir, bisa ternyata. Anjir, mati. Lah, nggak berisik. Ngebug. Lo asli lo, gua di versi GTA 2, GTA San Andreas di PS2 itu nggak bisa begini anjir, masih hidup. Coba bisa nggak sih, serius nih, gua nggak diganggu nih. Anjir, lo ini gua mau seberisik apa anjir, kayak anjir berarti ada bugnya anjir. Duh, ini beneran nih kayak gini nih. Si kakek ngedrop shotgunnya, mati. Aduh. Aduh, gimana ini bilangnya? Ya gimana ya, asli lu kalau di GTA San Andreas itu yang di PS2 gua udah pernah nyoba gitu loh, dan saat gua shotgun palanya bocor, gua sniper juga nggak bisa, palanya memang bocor gitu kan, tapi dia bakal ngasih bintang 2 dan lu bakalan gagal di misi itu, sama kayak gua pas nge-shotgun kepalanya. Malahan kalau lu main di versi GTA San Andreas di PS2 dan lu pas nge-shotgun kepalanya itu bapak veteran pertama kalinya ya, itu bapak veteran itu nggak bakal langsung bangun, melainkan dia bakal ngomong apa ya, kayak get lost you Vietcong bastard kayak tadi gitu. Dia bakal ngomong gitu dulu, padahal kepalanya udah gua shotgun gitu loh. Soalnya gue udah dulu gue mencoba trick and trial di PS2 dan itu
pada saat itu memang momennya seperti itulah yang gue ceritakan ya. Saat gue shotgun, gue nggak langsung kalah otomatis, melainkan si kakek masih kasih gue kesempatan buat nyolong gitu. Udah menang dah kalau kayak gini. Ya udah ya guys ya, gue yang salah di sini. Gue yang mengakui kalau gue salah untuk yang versi Android ini. Soalnya banyak yang bilang kayak pakai sniper gitu. Gue pakai shotgun aja nggak bisa gitu loh. Apalagi pakai sniper gitu. Saya udah pernah gue coba, palanya memang bocor gitu kan. Oke, jadi itulah tadi misinya Rider ya guys ya. Harus gua akuin ya, ini bug yang kayaknya cuman gua bisa dapatkan di Android. Literally gua nggak pernah ngerasain hal ini di PS2. Momennya itu saat gua coba di PS2. Ya bahkan gua pernah nyoba pakai granat juga. Cuman itu nggak berhasil, tetap nggak berhasil. Si kakek masih tetap memperingatkan gua, tapi ya nothing works. Jadi itulah tadi intinya misi GTA San Andreas ya. Home invasion seperti itulah berakhirnya. Untuk yang pernah request ya, I'm so sorry. Gue nggak pernah menyangka kalau di versi Android ternyata bakalan begini jadinya. Dan ya sorry guys ya kalau misalnya berisik ini, gue juga sambil di tempat kerja ini bikin video. Oke, kita bakal main misi last sebelum gua akhirin. Pijat. Nampaknya liquidnya vape itu ya guys ya. Drive Rider truck to the ammo tray. Enggak, gue mau ngambil ini. Ini yang gue sempat ngomong ke kalian, dia adalah biker yang langka banget. Drug dealer juga biker. Tapi langka, asli langka banget. Dapetinnya itu kayak 1 banding berapa gitu lah dari sekian banyaknya drug dealer yang ada di GTA. Lah baru mau gue bilang begitu. Ya lumayan lah, gue ambil lah. Gue baru ngomong. Langka lo itu, asli lo. Kok bisa sih? Langsung dapet 2 gue.
Oh iya, gua masih mode ini. Hehe. Sorry guys, lupa lagi. Asli. Lock on. Oke. Lebih enak itu pakai mode lock on. Mode lock on ini mode nge-cheat sih ya. Ntar. Tadinya gue mau bilang kalau misalnya orang-orang itu langka. Tapi ada apa hari ini? Kayak drug dealer itu hari ini banyak banget tuh asli itu. Sampai gue nggak expect. Gue udah dapat $10.000 ya dalam sehari. Ada lagi nggak ya asli loh? Kalau ada lagi sikat deh. Gue malah nggak peduli sama misinya anjir. Oke. Meledak. Oke. Untungnya kita udah deket nih sama PN Spray nih. Umpama kita tadi jauh dari PN Spray, ini bakalan lama nih pengejaran. Jadi putih. Anehnya polisinya nggak tahu loh, padahal rider itu masa ridernya ikut ke PN Spray juga orangnya nggak nyadar gitu ya. Ada banyak cara untuk menghilangkan bintang dari polisi. Salah satunya adalah PN Spray itu tadi. Kalian bisa ngambil juga bintang dari yang biasa di jalan-jalan kayak anti bintang. Kalau nggak di anti bintang, kalian biasanya cukup dengan custom mobil juga bisa. Ganti baju biasanya untuk bintang 1-2 bisa juga, atau beli sesuatu di Bingko kayak Doktek atau apalah. Oke. Cross Street for life, man. Tapi asli seru sih. Gue bisa dapat duit sampai 10.000 ini, $10.000. Bayangkan kalau itu kita konversi ke mata uang Indonesia sekarang. Auto jadi sultan. Soalnya $1 aja udah berapa gitu loh. Oh ntar ini janganlah yang ojiluk ini. Gue bakal coba beberapa trik lagi kalau misalkan tertarik ya. Tapi nggak sekarang. Sekarang kayaknya segitu dulu sih ya mungkin ya untuk video pada hari ini. Jadi ya itulah dia misinya Home Invasion dan juga misinya Rider. Yang ternyata plot twistnya gue nggak menyangka bakalan mati langsung si kakek-kakeknya, dan kita nggak perlu ngebuat si kakeknya itu bernapas lagi sambil ngocehin kita, nggak usah. Tapi ya memang gue nggak bohong kan soal shotgunnya, dia memang pegang shotgun, dan kalau di versi PS2 lu bakal dikejar keluar pasti. Oke, jadi segitu dulu untuk hari ini. Gua Yata Karasena Yota pamit undur diri. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya untuk video-video berikutnya. Dukung gua terus untuk jadi VTuber kesukaan kalian. Dan juga untuk yang mau traktir gua untuk jadi VTuber yang lebih update, untuk up to date-nya, silahkan pergi ke link traktir gua ada di bio. Oke?
Otsukare sama minasan, mata ne.